Ibu adik-adik, jumpa kembali dengan saya Ike di channel Bimbel Bintang. Saya hari ini ingin melanjutkan tentang pelajaran bilangan bulat. Nah, kalau adik-adik sudah menonton yang seri pertama, di situ saya mengajarkan tentang pengertian bilangan bulat, kemudian bagaimana menjumlahkannya. Nah, hari ini saya mau mengajarkan tentang pengurangannya, kemudian perkalian dan pembagiannya. Nah, tapi sebelum semuanya itu, saya ingin untuk adik-adik benar-benar mengerti ya, bagaimana menuliskan bilangan negatif pada operasi hitung. Ya, saya beri contoh seperti ini. 2 dikali negatif 5, misalnya gitu ya. Jadi negatif 5-nya itu kan setelah tanda kali. Nah, kalau setelah tanda kali, bagi, kurang, tambah, kasihlah kurung. Ya, jadi 2 kali negatif 5, negatif 5-nya itu dikurung seperti ini. Jelas ya, adik-adik itu caranya menuliskan seperti itu. Kalau di depan nggak usah dikurung nggak apa-apa, dikurung pun nggak apa-apa ya. Tapi kalau di depan misalnya nggak usah dikurung, jadi seperti ini, min negatif 5 maksud saya ya. Negatif 5 dikalikan dengan negatif 2. Nah, negatif 5-nya saya tidak kurung ya, tapi setelah tanda kali negatif 2-nya saya kasih kurung ya. Kemudian misalnya yang lain ya, misalnya bagi, tambah juga sama. Negatif 3 ditambah negatif 4. Gitu cara menuliskannya ya. Jadi adik-adik sudah jelas cara menuliskannya. Sekarang saya mau review sebentar tentang penjumlahan bilangan bulat yang sudah saya bahas di seri pertama. Ya, review sebentar ya biar gak lupa ya. Oke, contohnya seperti ini. 3 ditambah 12. Itu penjumlahan biasa, seperti waktu dahulu kita belum belajar tentang bilangan negatif. Berapa adik-adik? 15. Betul sekali. Ya. Kedua, negatif 4 ditambah 10. Nah, ingat, yang besar yang mana? Yang bilangannya besar tanpa tandanya ya. 4 atau 10. Kan 10 nih yang besar. Kalau 10 yang besar, 10 itu disertai tanda apa? Ini kan bilangan positif kan? Berarti dia positif. Yang besar positif, maka pasti hasilnya positif. Ya, langkah berikutnya adalah bilangan yang besar itu dikurangkan dengan bilangan yang kecil. Begitu. Jadi 10 dikurang dengan 4, jadi 6. Jelas ya? Kemudian 16 ditambah negatif 20. Lihat, kalau penjumlahan antara bilangan negatif dan bilangan positif selalu kita bandingkan. 16 dan 20, besaran mana? Besaran 20. 20 disertai tanda apa? Negatif kan? Karena itu negatif 20 kan? Jadi tandanya pasti hasilnya adalah negatif. 20-nya angka yang besar dikurangin dengan yang kecil. Jadi 20 dikurang 16 sama dengan 4 ya. Jadi negatif 4. Bagus. Sudah bisa ya? Negatif 21 ditambah negatif 15. Nah, kalau sama-sama ini ada tanda negatif, ini juga negatif, pasti ingat ya, hasilnya pasti negatif dan bilangannya menjadi lebih besar. Jadi negatifnya ditulis dahulu, kemudian bilangannya justru dijumlahkan. 21 ditambah 15 sama dengan 36. Begini ya. Sudah jelas semua ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Nah, di pengurangan ini, kalau 7 kurang 5, berapa adik-adik? 2 ya? 2, betul. Ini seperti biasa. Tapi sekarang, kalau bilangan yang lebih kecil, dikurangin dengan bilangan yang lebih besar. Misalnya ini 3 dikurangkan dengan 9. Nah, tentu tidak bisa. Nah, di sini kalau pengurangan ya, ada banyak cara sebetulnya untuk mempelajari hal ini. Tapi hari ini kakak mau mengajarkan tentang bagaimana mengubah pengurangan ini, operasi pengurangan ini jadi
ke operasi penjumlahan. Itu akan lebih mudah buat adik-adik ya. Contohnya ini. 3 dikurang 9. Nah, 3 lalu kita mau jadikan tambah kan? Ya. Jadi lawannya 3 itu kan lawannya kurang itu kan tambah. Tambah. 9 itu lawannya negatif 9, ya. Ini juga lawannya juga. Begini. Baru sama dengan sekarang kan kita sudah tahu nih 3 ditambah negatif 9. Berarti seperti yang tadi kita sudah review, ya. Penjumlahan bilangan positif dan negatif. Lihat, yang besar mana? Yang besar tuh 9 apa 3? 9 kan lebih besar. 9 itu apa? Bilangan apa? Bilangan negatif kan? Ya, jadi disertai tanda negatif kan? Berarti ditulis saja negatif. Kemudian apa? 9-nya dikurang dengan 3. Angka besar dikurang angka kecil. Jadi 6. Ya, jadi hasilnya negatif 6. Kemudian 4 dikurang negatif 11. Nah, kalau seperti ini sama. Yang depan ini 4, tulis saja 4. Kurang tadi kan mau dijadiin ke tambah ya. Jadi lawannya kurang itu tambah. Kemudian negatif 11. Lawannya negatif 11 itu apa? Ya 11. Ya, jadi 11. Begini ya. Jadi 4 tambah 11 seperti penjumlahan biasa. Jadi 15. Baik. Kemudian negatif 6 dikurang 3. Baik. Negatif 6 ditulis juga seperti biasa. Kurang tadi mau jadikan tambah. Lawannya 3 adalah negatif 3. Nah, berarti negatif 6 ditambah negatif 3. Sama-sama negatif, hasilnya apa? Pasti negatif. Tapi bilangannya jadi bertambah besar. Jadi 6 ditambahkan dengan 3. Jadi 9 ya. Jawabannya negatif 9. Negatif 5 dikurang negatif 8. Wah, bagaimana ya ini? Tulis saja seperti biasa. Negatif 5 ditulis. Kemudian kurangnya jadi tambah ya. Kurang di sini jadi tambah. Kemudian negatif 8 ini lawannya apa? 8. Nah, jadi penjumlahan lagi kan? Penjumlahan antara bilangan positif dan negatif. Kalau seperti ini berarti kita lihat lagi 8 sama 5 besar mana? Besar 8. Positif kan? Berarti positif hasilnya. Kemudian angka besar dikurang angka kecil. 8 dikurang 5 jadilah 3. Ya? Tidak sukar ya? Baik. Itulah pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita latihan ya. Adik-adik bisa ambil nih kertas dan pen. Kita latihan bareng-bareng biar ngerti. Habis itu kakak mau lanjutin loh ke perkalian dan pembagian. Makanya ini mesti latihan dulu. Jangan dengerin kakak aja ya. Negatif 9 kurang negatif 2. Oke, negatif 9. Bareng-bareng ya adik-adik ya. Negatif 9 ditulis. Dikurang jadi tambah. Kemudian lawannya negatif 2 berapa? 2. Baik. Setelah itu bagaimana nih? Sudah jadi penjumlahan ya. Nah, penjumlahan bilangan negatif dan positif. 9 dan 2 besaran mana? Besaran 9. 9 tuh disertai tanda apa? Negatif ya. Jadi negatif hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Ingat? Bilangan besar dikurang dengan bilangan kecil. Jadi 9 dikurang 2. Jadi 7. Jawabannya apa? Negatif 7. Begitu ya. Kemudian lanjut. 4 dikurang 10. Jadi 4-nya ditulis. Nah, kurangnya jadi apa? Tambah. 10-nya jadi apa? Lawannya 10. Jadi negatif 10. Ya, jadi 4 tambah negatif 10. Nah, tandanya yang besar apa? 4 sama 10 besaran 10 kan? Berarti tandanya 10 itu apa? Negatif. Pasti hasilnya negatif. Kemudian apa? Angka besar dikurang angka kecil. 10 kurang 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya negatif 6. Kemudian lagi ya, 16 dikurang negatif 12. Nah, 16-nya tetap ditulis. Kurangnya jadi tanda tambah.
Negatif 12 lawannya adalah 12. Jadi 16 ditambah 12 seperti penjumlahan biasa. 28. Sudah semuanya? Bisa mengikuti? Siapa yang betul semua? Bagus. Ya, yang masih salah-salah jangan khawatir ya. Tetap pelan-pelan, tetap ikutin. Kalau perlu diulang videonya supaya adik-adik nanti pasti semakin lama semakin bisa, ya. Negatif 7 dikurang 9. Negatif 7 tetap ditulis. Kurangnya jadikan apa? Tambah. Lawannya 9 apa? Negatif 9. Nah, sekarang negatif 7 ditambah negatif 9. Pastilah negatif tambah negatif apa? Pastilah negatif. Angkanya tambah banyak ya. Jadi 7 ditambah 9 jadi 16 ya. Jawabannya negatif 16. Sekarang ada 2 soal lagi tentang penjumlahan ya sudahan ya. 8 ditambah negatif 14. Wah, langsung pasti sudah lancar ini ya. 8 sama 14. Besaran mana? Besaran 14. Tandanya apa? Negatif. Berarti pasti hasilnya negatif. Kemudian apa? Angka besar dikurang angka kecil. 14 dikurang 8 sama dengan 6. Jadi negatif 6 ya. Soal terakhir. Negatif 3 ditambah negatif 8. Negatif tambah negatif apa? Ya negatif. Ya, 3-nya ditambahkan dengan 8-nya. Jadi 11 ya. Jadi jawabannya negatif 11. Ya. Baik, sekarang saya teruskan ke perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini prinsipnya seperti ini. Jika ada 2 bilangan bertanda sama, ya, sama. Nah, maka hasilnya positif. Jadi misalnya sama itu bagaimana? Positif dikalikan dengan positif atau positif dibagi positif, pasti hasilnya positif. Tapi kalau 2 bilangan bertanda beda, misalnya positif dikalikan dengan negatif, ya itu kan berbeda tanda, ya, maka hasilnya akan menjadi negatif. Begitu, ya. Contoh, kita masuk ke contoh. 5 dikalikan dengan 6. Berarti positif dikalikan dengan positif. Hasilnya apa kalau tandanya sama? Positif. Jadi hasilnya positif ya. Positif nggak usah ditulis tanda tambah gitu ya. Langsung bilangannya 30. Negatif 4 dikalikan dengan 3. Nah, negatif dikali positif. Berarti beda tanda ya. Hasilnya apa kalau beda tanda? Hasilnya apa tadi? Negatif. Jadi tulis dulu negatif ya. 4 kali 3 berapa? 12 kan? 12. Jadi negatif 12. Mudah ya. Lagi-lagi. Negatif 9 dikali negatif 7. Negatif kali negatif. Tandanya sama. Kalau tandanya sama hasilnya apa? Positif. Jadi hasilnya positif, tidak usah ditulis tanda positifnya, tinggal ditulis bilangannya. 9 dikalikan 7 sama dengan 63. Gitu ya. 7 kali negatif 2. Positif kali negatif berarti hasilnya negatif 14. Sekarang ke pembagian. 14 dibagi 2 7. 48 dibagi negatif 6. Berarti apa? Negatif. Negatif berapa? 8. Ya. Negatif 20 dibagi negatif 4. Kalau negatif dibagi negatif, tandanya sama. Hasilnya apa? Positif. Jadi tinggal bilangannya saja. 20 dibagi 4. 5. Terakhir, negatif 28 dibagi 7. Apa jawabannya? Negatif atau positif? Betul, negatif. Negatif berapa? 4. Ya. Mudah ya perkalian dan pembagian ya, asal tahu prinsipnya. Nah, kalau perkalian dan pembagiannya itu bukan hanya 2 bilangan, tapi lebih, bisa 3, 4 bilangan gitu ya. Contohnya seperti ini. Bagaimana gitu? 50 dibagi negatif 5 dibagi 2. Ini kan bukan cuman bilangannya 2 gini ya, tapi lebih ya, 1, 2, 3. Ada 3 bilangan di situ. Nah, kalau seperti ini, kita lihat
dari depan ya. 50 dibagi negatif 5. Positif bagi negatif. Apa hasilnya? Negatif ya. Supaya nggak bingung saya tulis dulu, hasilnya kan negatif. Negatif berapa? Negatif 10. Nah, kemudian masih harus dibagi dengan 2. Jadi dibagi 2. Saya tetap tulis. Sama dengan, lihat ya. Nih, negatif 10 dibagi 2. Berarti negatif bagi positif. Nah, apa hasilnya? Negatif. Karena beda tanda. Negatif berapa? Negatif 5. Baik, adik-adik bisa ya. Ini negatif 4 dikali negatif 6 dikali negatif 2. Nah, negatif dikalikan dengan negatif. Jadi positif. Positif berapa tuh? 4 kali 6. 24. Terus masih harus dikalikan dengan negatif 2 ya. Kalikan dengan negatif 2. Jadi positif dikalikan dengan negatif. Jadi apa? Jadi negatif. Negatif 48 ya. Nah, adik-adik, yang ini adik-adik bisa kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri. Dan nanti kakak tulis jawabannya ya. Nanti adik-adik coba kerjakan, kakak tulis jawabannya nanti di deskripsi. Nah, itulah video kali ini. Nanti di seri 3 kakak akan membahas operasi hitung campuran. Jadi itu sudah dicampur semua. Nanti ada kali, bagi, tambah, kurang. Jadi satu deret ya. Jadi satu soal. Bagaimana caranya? Itu tidak susah kok. Ya, hanya kita perlu mengerti prinsipnya. Ya, sampai jumpa kembali di seri 3. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.